Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Ustadz Adi Warman itu hobinya main bola. Sampai urat tendonnya putus pun dia masih juga senang main bola. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya ya. Amin. Alhamdulillah, di GBK nih ya? GBK keren banget men. Dulu waktu muda nih, waktu jadi anak gawang, kita jadi anak gawang mengutin bola di sini nih. Sekarang kita balik lagi. GBK udah keren banget pokoknya. Mantap. Back to you, Fit. Ustadz kan jadi pemain cadangan. Jadi sementara cadangan ngasih tausiah dulu ya. Oke. Nah, Ustadz nih kan saya lihat punya temen yang sangat banyak ya dari berbagai kalangan. Terus bagaimana cara adabnya Ustadz kita untuk berteman itu Ustadz, menjaga pertemanan? Dari dulu kan ikutan klub ya, waktu di lapangan Banteng itu ikutan MBFA. Terus di Blok M ikutan Indonesia Muda, bener gak? Jadi biasanya anak gawang tuh yang suruh bagian mengutin bola di pinggir lapangan itu diambil dari klub-klub. Nah itu karena kita terlibat kayak gitu, kita jadi ngefans banget. Waktu itu jagoan saya sama Persija, bener gak? Waktu ada Liga Inggris, jagoan saya itu Chelsea, bener gak? Kita paling sebel banget waktu itu kalau ada pemain Chelsea pindah ke MU, terus golin ke Chelsea, kayaknya berkhianat, bener gak? Apalagi kalau waktu itu kan Jose Mourinho, itu kan pelatihnya Chelsea, pindah ke MU menang dari Chelsea, kita tuh sebel banget, ini orang berkhianat banget ya. Nah ini loh sebenarnya yang kalau dalam kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu dikutip sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau menyukai seseorang, kalau engkau mencintai seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kau sayangi itu, engkau yang cintai itu, suatu saat bisa jadi musuhmu. Begitu juga kalau kita benci sama orang atau kesal sama orang, males banget dah sama tuh orang. Jangan berlebihan, karena bisa jadi orang yang kita tidak sukai itu, orang yang kita benci itu, suatu saat akan menjadi teman kita, sahabat kita. Karena Allah membolak-balikkan hati kita. Ini yang paling penting bos. Ini pelajaran yang kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali. Ini dibahas khusus nih mengenai bab ini. Itu juga sebabnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan, kalau engkau berteman dengan penjual wangi-wangian, minyak wangi, engkau dapat wanginya. Kalau engkau berteman sama orang tukang kayu bakar, engkau dapat abu-abu asap-asapnya Abu Bakar. Jadi dalam hadis lain bahkan Rasulullah SAW mengatakan, agamamu itu mengikuti agama temannya. Karena kalau kita dekat sama orang, kita gaul sama orang, kita jadi mau nggak mau lah. Ada yang ngikutin gaya hidupnya, gaya mainnya, pas segala macamnya, benar gak? Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami sehingga kalau kemarin kita udah bahas mengenai hidup ini yang sedang-sedang aja dah. Jangan kelewat sedih, jangan kelewat senang. Sekarang kita bahas berteman juga. Jangan kelewat sayang, kelewat cinta. Jangan juga kelewat benci. Karena bisa jadi Allah membolak-balikan hati orang. Sehingga yang tadinya kita benci, akhirnya kita sayang. Yang tadinya kita sayang, akhirnya kita jadi benci. Ada lagunya tuh, benci tapi rindu. Back to you. Fit. Ini kita luar biasa deh. Tiba-tiba kita ketemu sama Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat. Beliau ini adalah guru kami dan juga Dewan Pengawas Syariahnya Bank Syariah Indonesia. Ini alhamdulillah tiba-tiba aja ketemu di GBK, gelo. Saya ingin balik lagi cerita tentang bagaimana kita ngefansnya dengan satu klub sepak bola yang membuat kita itu ketika pemain atau pelatih dari sepak bola tersebut pindah ke klub lain yang jadi seteru kita tuh sebel banget seakan-akan dia berkhianat. Kalau di klub sepak bola aja bisa begitu, apalagi di politik, bener gak? Bener gak? Apalagi kalau kita kerja di bank syariah, bener gak? Kemudian ada teman kita yang kerja di bank syariah kemudian pindah ke tempat lain ke bank konvensional atau nasabah bank syariah, pindah ke nasabah bank konvensional, lalu kita menghakimi mereka seperti orangnya seakan-akan murtad. Bukan men, murtad itu orang yang keluar dari Islam, bukan orang yang pindah kerja, bukan orang yang pindah klub sepak bola, bukan orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Ingat kan pembahasan waktu lalu kan bahwa mamal hayatud dunya illa la'ib wa lahun.
Ini permainan yang senda gurau. Begitu juga main bola nih. Saya ingat banget waktu dulu di MBFA lapangan Banteng, di Indonesia Muda, di Blok M. Itu kita sangat diajarkan sekali bagaimana pertama teamwork harus dibentuk. Kalau kita berteman dengan orang-orang, kita capek banget lah kalau dulu pernah main bola ya. Kita capek banget main bola. Kalau teman-teman kita itu nggak ngerti bola ini mau dioper ke siapa segala macam. Ini capek banget hidup kita kalau yang model kayak begitu, bener gak? Nah, makanya Rasulullah SAW waktu itu, ini zamannya Rasulullah SAW, sahabat dekat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita udah tahu Abu Hurairah kan, beliau adalah sahabat dari golongan Al-Sufa. Itu tiap hari datang mendatangi Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW saking dekatnya Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah. Karena tiap hari Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi nasihat Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, datanglah aku berselang hari agar kasih sayang di antara kita sempat tumbuh. Siramilah, ini dalam ilmu tasawuf nih, siramilah tanaman itu berselang hari agar tanaman itu sempat untuk bertumbuh. Kalau kita udah tiap hari kelewat deket, inilah yang membuat kita akhirnya itu loh, fanatik kita, muncullah fanatik buta atau loyalitas mati terhadap teman kita sendiri, sehingga kita merasa seakan-akan karena udah begitu dekatnya, aku adalah engkau, engkau adalah aku, sehingga kalau teman itu mempunyai pilihan lain, punya pandangan lain, kita merasa bahwa dia seakan-akan mengkhianati nilai persahabatan, seakan-akan mengkhianati nilai pertemanan kita. Ini contohnya bagaimana Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW, di mana Abu Hurairah dinasihati oleh Rasulullah SAW, kunjungilah aku berselang hari agar cinta kasih di antara kita sempat tumbuh. Nanti kita bahas kutub yang sebaliknya ya. Ini kutub yang ketika pertemanan persahabatan kelewat dekat. Nanti kita bahas yang kelewat jauh. Back to you dulu, Fit. Ustadz, saya punya sahabat baik sekali, namun dalam kesehariannya dia memang sangat suka sekali untuk minuman beralkohol, tapi nggak ganggu dan nggak ngajak kita suruh minum juga. Saya berteman baik gitu. Nah itu apa gitu Ustadz aturannya? Pertanyaan lu selalu yang bagian nyolek-nyolek dikit. Gini, ada dua tahapan dalam ilmu tasawuf juga nih. Ada dua tahapan kematangan jiwa kita. Tahap pertama adalah yang tadi kita sampaikan, yaitu tahap ketika kita menjadi ikan di laut. Ikan di laut itu dia nggak asin rasanya. Kenapa nggak asin? Karena dia terus bergerak, karena dia hidup. Walaupun lingkungannya semuanya asin, tapi ikan laut tidak asin. Karena apa? Karena dia bergerak, dia hidup, dia istiqomah. Ingat gak pembahasan episode yang sebelumnya? Begitu juga, walaupun teman-teman kita, teman-teman yang tukang mabok, tukang ngerokok, tukang segala macam. Tapi karena kita udah punya keistiqomahan dalam hati kita udah kuat, ini tahap pertama ya. Kita nggak terpengaruh, kita nggak kena pengaruh buruk dari teman-teman kita tersebut. Tapi ada tahap kedua dalam tingkat makom kita ini, yaitu yang kita sebut dengan makom ibaratkan ragi. Ragi itu cuma 5 gram, tapi dia bisa lembek singkong yang 20 kilogram. Jadi levelnya bukan lagi dia tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif, tapi dia bisa mempengaruhi, memberikan energi positif ke lingkungannya. Sehingga walaupun ragi itu cuma 5 gram, tapi dia bisa lembek singkong yang 20 kg. Nah inilah sebetulnya tugas kita sebagai pendakwah. Pendakwah bukan dalam arti yang ngomong-ngomong doang. Kalau ngomong-ngomong mah gampang, dakwah ngomong-ngomong ceramah-ceramah mah gampang, bener gak? Tapi yang lebih efektif, yang lebih sulit dari itu adalah berdakwah dengan akhlakul karimah. Orang melihat bahwa apa yang kita ucapkan itu sama dengan yang kita lakukan. Apa yang di dalam hati kita itu sama dengan yang kita lakukan dalam perbuatan kita. Inilah dakwah yang paling efektif. Inilah dakwah pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita pengaruhi teman-teman kita itu dengan pengaruh yang baik. Kita sendiri imun terhadap pengaruh yang buruk. Tapi lebih dari itu, ketika kita pengaruhi orang, kita bukan pengaruhi dengan ceramah. Kita bukan pengaruhi dengan ngomong-ngomong doang,
tapi kita pengaruhi dengan akhlakul karimah. Inilah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di contoh pertama tadi kita sudah memberi contoh bagaimana kedekatan Abu Hurairah dan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, kunjungi aku berserang hari, jangan tiap hari dah, benar nggak? Kita ambil contoh yang kedua, bagaimana kesalnya waktu itu, bagaimana marahnya dulu Abi Sufyan, pemimpin dari kaum Quraisy Mekah yang menolak Rasulullah SAW, menolak Islam, mengusir kaum muslimin dari kota Mekah sehingga harus hijrah ke Habasyi, hijrah ke Madinah. Tapi lihat, begitu kerasnya permusuhan, kebencian dari Abi Sufyan kepada kaum muslimin, tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada beliau, Rasulullah SAW masuk kota Mekah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa-siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Ini lihat nih. Kita boleh kesal sama orang, kita boleh benci sama orang, tapi semua itu jangan berlebihan. Siapa-siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, siapa-siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Tapi orang namanya juga Rasulullah SAW dengan kaum muslimin masuk Mekah, begitu dahsyatnya. Jadi orang bukannya pada masuk Masjidil Haram, bukannya pada masuk rumahnya Abu Sufyan, malah ngerubungin gitu, kayak kita ada pawai gitu, ngerubungin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-yaum yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, tidak ada pertumpahan darah. Kalimat Rasulullah SAW ini didengar oleh seorang sahabat di belakang beliau yang cadel. Dia ngikutin. Dia bilang, karena orang gak bubar-bubar juga. Udah bilang al-yaumul marhamah gak bubar-bubar juga. Maka sahabat yang belakang ini dia cadel, dia gak bisa bilang R. Dia bilang yaumul malahamah. Yang artinya hari ini adalah hari pertumpahan darah. Baru orang pada kabur semua. Jadi kadang-kadang Allah cara ngaturnya sedemikian rupa, bener gak? Kesalahan membawa hikmah. Back to you, Fit. Nah, ini menarik sekali Ustadz. Saya suka benar dengar cerita-cerita seperti ini yang mengundang pemikiran yang kagum dari kita gitu kalau ditelaah gitu ya. Kok bisa jadi begini gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus sadar bahwa Allah memang sudah mengatur semua ini Ustadz. Allah punya cara 1001 cara. Lebih dari 1000 cara. Pokoknya terserah Allah, namanya juga Allah, benar gak terserah dia. Saya masih ingat banget, boleh gak cerita terakhir ya? Waktu itu saya refleksi, kokwo di Jalan Timur, belakang Sarina, belakang kedutaan Perancis bener gak? Saya udah bilang sama pembantu saya, jemput jam 6 lewat 15, habis maghrib selesai sholat terus mau pulang, bener gak? Ternyata saya keluar dari tempat refleksi itu pembantu belum ada, belum jemput, bener gak? Sehingga saya kesel, ini brengsek banget sih, rumah saya sama tempat itu dekat sebetulnya, naik motor nggak sampai 5 menit, bener gak? Kok dia nggak jemput? Jadi saya jalan kaki ngarah ke Sarinah, saya ambil ojek pangkalan di situ, ada yang dekat bakmi JM, bener gak? Pulang situ. Dalam hati saya kesel banget, masa suruh ngerjain gitu aja nggak bisa, bener gak? Oke, waktu saya sampai rumah, saya bayar uang itu ke si tukang ojek. Habis saya tanya berapa harganya, dia nggak mau bayar, bener. Jadi ini bukan Gojek yang pakai gitu kan. Nih, saya kasih 50.000. Lalu tukang Gojek itu bilang, ya Allah terima kasih banyak, alhamdulillah Pak. Karena di antriannya panjang untuk beli bakmi JM yang pojokan itu, bener nggak? Waktu itu saya benar-benar, ya Allah, ini caranya Allah ngatur. Allah ngatur pembantu saya telat datang karena Allah mau membantu mengabulkan doa si tukang ojek ini yang lagi nungguin dapat rezeki supaya dapat rezekinya. Bener. Sehingga dia dapat duit 50.000 dari saya, dia bersyukur. Saya, ya Allah, caranya Allah ngatur tuh. Dibuat Allah pembantu saya telat supaya saya kasih 50.000 ke si tukang ojek ini. Luar biasa. Yang tadi ya saya mau ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk-ngamuk dah. Ngomelin pembantu saya, gitu aja kagak bisa, bener. Kagak jadi ngomel, bener ya. Karena saya lihat, ya Allah, luar biasa sekali caranya Allah mengatur kehidupan kita semua. Masya Allah, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Hati-hati ya main bolanya ya, awas kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, olahraga. Nih lagi seru-serunya nih, doain menang ya, doain menang.